kita punya setumpuk materi menarik nih dari Anda. Semuanya kayaknya ngerucut ke satu pertanyaan besar ya. Iya, gimana caranya mengubah kondisi finansial yang mungkin ya sulit, jadi lebih baik, lebih sejahtera gitu? Betul. Dan kelihatannya dari semua sumber ini ada satu benang merah yang kuat banget. Benar. Yang menarik itu fokusnya ternyata bukan melulu soal teknis kekurangan uangnya. Itu seringkali cuma gejala kan? Oh gitu? Terus fokusnya kemana dong? Sumber-sumber Anda ini justru banyak banget menyoroti program di kepala kita, pola pikir. Itu yang jadi fondasi utama katanya buat perubahan yang benar-benar awet. Oke. Menarik nih. Mari kita bedah ini kalau gitu. Misi kita kali ini, kita bongkar gimana sih pola pikir ini bekerja. Terus langkah nyata apa yang bisa diambil berdasarkan temuan Anda. Sama kita lihat contohnya di dunia nyata. Siap? Siap. Mari kita mulai dari fondasinya dulu ya. Kekuatan pola pikir. Oke. Beberapa sumber yang Anda bagikan, kayak yang ngebahas T. Harv Eker itu, menekankan kontras ini. Orang sukses itu merasa mereka yang pegang kendali. Mereka yang menciptakan hidup mereka. Beda sama yang merasa hidup ya. Terjadi gitu aja ke mereka. Nah, itu dia. Sementara yang lain ngerasa hidup ya kejadian aja. Kuncinya ada di rasa tanggung jawab penuh itu. Saya pencipta hidup saya. Jadi ini bukan sekedar afirmasi positif, saya bisa kaya gitu ya. Tapi lebih dalam. Jauh lebih dalam. Ini soal cara pandang fundamental. Gimana persisnya cara pandang saya pencipta hidup saya ini bisa mengubah tindakan kita sehari-hari? Nah, itu intinya. Cara pandang ini ngubah fokus Anda. Anda jadi aktif nyari peluang, sekecil apapun itu. Bukan malah kejebak sama hambatan terus. Jadi lebih proaktif gitu ya? Iya. Terus ngelihat orang sukses itu jadi inspirasi. Bukan malah iri atau gimana. Dan yang penting nih, berani ambil langkah. Walaupun ada rasa takut. Pasti ada. Takutnya. Tapi tetap jalan. Oke. Ini bukan sulap. Tapi ya gitu. Persepsi Anda secara aktif ngebentuk realitas yang Anda alami sama respon Anda terhadapnya. Masuk akal banget. Tapi kan pola pikir aja nggak cukup buat ngisi rekening ya. Gimana nerjemainnya jadi tindakan nyata? Sumber Anda menyebutin kebiasaan finansial praktis kan? Tepat sekali. Pola pikir kelimpahan itu perlu diwujudkan dalam aksi. Misalnya ya, disiplin nyatet pengeluaran. Nyatet pengeluaran, biar apa tuh? Bukan buat ngehakimi diri sendiri ya, tapi biar sadar aja, uang kita tuh lari kemana aja sih sebenarnya. Terus, penting juga misain mana kebutuhan primer, mana keinginan sekunder. Kadang ketukarkan. Sering sih. Nah, ada juga saran soal bikin anggaran. Salah satu contohnya, mungkin Anda pernah dengar, aturan 50-30-20. Oh, yang 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan investasi itu ya? Betul. Atau ya disesuaikan aja. Intinya ada alokasi yang jelas. Dan yang krusial banget, biasakan bayar diri sendiri dulu. Maksudnya? Jadi pas dapat penghasilan, langsung sisihkan buat tabungan atau investasi sebelum dipakai buat belanja yang lain. Jangan nunggu sisa. Oke, penting itu. Saya perhatiin juga ada penekanan kuat soal ngelola utang sama mulai investasi ya di sumber-sumber itu. Bener banget. Utang konsumtif yang bunganya tinggi, wah itu jebakan. Kayak kartu kredit yang nggak dilunasin penuh tiap bulan. Sebisa mungkin dihindarilah. Tapi kalau utang produktif? Nah, kalau utang produktif, misal buat modal usaha yang udah dihitung matang-matang, itu bisa jadi alat bantu. Kuncinya di pengelolaan yang cermat. Terus soal investasi? Kadang orang takut mulainya. Nah, itu dia. Jangan nunggu sempurna atau nunggu punya uang banyak. Mulai aja, sekecil apapun. Karena kekuatan bunga majemuk itu, wah, nyata banget efeknya jangka panjang. Kayak bola salju gitu, modal Anda bisa ngulung makin gede. Perlu belajar juga berarti ya soal ini? Pasti. Makanya literasi finansial itu penting banget disebut di beberapa sumber, biar gak salah langkah. Oke, selain ngelola uang yang udah ada, sumber-sumber Anda juga nyebutin pentingnya menciptakan nilai lebih.
Gimana tuh caranya? Nah, ini langkah berikutnya nih. Jadi proaktif. Kewirausahaan itu kan intinya ngelihat masalah sebagai peluang. Peluang buat ngasih solusi dan ya dapat keuntungan juga. Jadi problem solver gitu ya? Bisa dibilang gitu. Diversifikasi pendapatan juga kunci. Jangan cuma ngandelin satu keran aja. Oke. Dan ini kayak lingkaran gitu, saling nguatin, terus belajar, cari mentor kalau perlu, investasikan waktu, bahkan uang, buat ningkatin kapasitas diri Anda. Baca buku, ikut seminar, macam-macam lah. Wah, inspiratif banget ya konsepnya. Tapi kayaknya lebih ngena kalau kita lihat contoh nyata nih. Anda nemu kisah menarik nggak di materi yang kami kumpulin? Ada beberapa yang menarik banget. Contoh lokal nih, dari Jogja, ada Pamela Supermarket. Oh iya, gimana ceritanya? Mereka itu tumbuh dari toko kelontong kecil banget, jadi jaringan supermarket yang lumayan besar. Yang unik, mereka pegang teguh prinsip, termasuk nilai-nilai agama, terus secara sadar nggak mau pakai utang bank konvensional. Mereka bangun kepercayaan kuat sama pemasok. Wah, menarik pendekatannya. Beda ya? Beda. Ini nunjukin kekuatan integritas sama model bisnis yang ya unik gitu. Ada contoh lain yang skalanya mungkin lebih global. Ada juga kisah John Paul de Joria, pendiri Paul Mitchell System sama patron tequila itu. Oh, yang itu. Gimana perjalanannya? Luar biasa sih, dari hidup sebagai tunawisma, sampai jadi miliarder. Kuncinya, dia manfaatin skill yang dia punya, yaitu jualan. Terus dia inovasi bikin produk rambut yang ramah hewan. Kan waktu itu belum banyak. Terus? Dia nggak takut mulai dari nol, literally dari mobilnya gitu. Terus pas udah jalan, dia berani ekspansi ke bidang lain, kayak tequila itu pas ngeliat peluang. Wow, dua cerita yang beda banget ya Pamela sama De Joria. Tapi ada benang merahnya nggak? Persis, itu dia. Keduanya nunjukin pola pikir pantang menyerah, disiplin dalam eksekusi, meskipun ya pendekatannya beda soal finansialnya, sama keberanian ngambil resiko wirausaha. Dan kesulitan di awal itu justru jadi bahan bakar utama mereka, kayaknya gitu. Nggak bikin nyerah, malah bikin makin gigih. Oke. Jadi udah punya mindset yang benar, udah disiplin finansial, udah berani bertindak. Terus gimana mempertahankannya? Kan katanya sukses itu lebih susah dipertahanin daripada diraih. Pertanyaan bagus banget. Kuncinya ada di dua hal. Perlindungan sama pertumbuhan berkelanjutan. Perlindungan maksudnya? Ya, lindungi aset yang udah susah payah dibangun. Entah lewat diversifikasi investasi, biar nggak naruh semua telur di satu keranjang. Atau pakai asuransi yang pas. Oke. Terus pertumbuhan berkelanjutan? Itu komitmen buat belajar seumur hidup. Pasar kan berubah terus. Teknologi berkembang, aturan main bisa beda. Jadi kita harus adaptif, harus mau terus belajar, nggak bisa berhenti. Dan ada satu aspek menarik lagi nih yang muncul di beberapa sumber, soal gagasan memberi kembali atau dampak yang lebih luas. Betul sekali, ini menarik. Banyak dari mereka yang udah berhasil secara finansial, kemudian fokusnya geser ke filantropi, atau nyiptain dampak sosial yang positif. Jadi nggak cuma buat diri sendiri ya? Iya. Ini sejalan sama ide penciptaan kekayaan berkelanjutan gitu. Kemakmuran itu nggak cuma dinikmati sendiri, tapi juga ikut ngangkat komunitas, mikirin dampak lingkungan. Jadi pencapaian finansialnya punya makna yang lebih dalam. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan transformasi finansial ini intinya tuh dimulai dari dalam ya, dari pergeseran pola pikir. Betul, dari mindset. Terus pola pikir harus dibuktiin lewat disiplin kebiasaan finansial sehari-hari. Iya, tindakan nyata. Dan keberanian ngambil tindakan, terutama dalam menciptakan nilai, kayak wirausaha tadi. Jadi kayak siklus gitu ya, saling nguatin. Tepat sekali. Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini kayak ngasih peta jalan lah. Prinsip-prinsip yang bisa Anda adopsi, terus sesuaikan sama konteks Anda sendiri. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau misalnya nih,
Anda berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini, gimana perubahan pada diri Anda itu bisa ikut ngasih dampak positif. Nggak cuma buat kantong Anda sendiri tentunya, tapi juga buat orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda. Gimana kesuksesan pribadi Anda itu bisa jadi, katalisator kebaikan yang lebih luas? Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi.